Oke, selamat siang menjelang sore pada para mahasiswa program ganda Computer Science Matematik. Kita lanjutkan lagi kuliah Advance Kalkulus 1 nih. Oke, ini saya share screen. Kita lanjutkan ya, tadi ke pending. Oke. Jadi yang tinggal ini ya. Jadi tinggal ini yang kita cari ya. Ini yang kita cari, yaitu nah, untuk cos pangkat 2 theta ini istimewa ya. Kita bisa cari dengan rumus cos 2 theta ya adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali ya. Setengah kali 2 theta theta ya. Ini sudut kembar ya, yang rumus nomor 2 ya. Cos 2 theta yang pertama kan cos 2 theta adalah cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Rumus keduanya cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2 theta theta. Rumus nomor 3 cos 2 theta dalam sin, yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat sudut setengah kali theta ya. Jadi kita ganti ini yang kita butuh ini, sehingga min 1 ini pindah ke kiri jadi 1 plus 1 plus cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta. Nah, berapa cos kuadrat theta? Maka cos kuadrat theta adalah 1 tambah cosinus 2 theta per 2 ya. Kita ganti ya. Jadi ini oke. Jadi ini sama dengan 5 kali integral theta dari 0 sampai pi per 2 ya, pi per 2 cos kuadrat theta d theta ya. Yaitu ya. Nah, ini kita ganti nih. Jadi 5 kali cos theta dari 0 sampai pi per 2 cos kuadrat theta kita ganti dengan 1 ditambah cos 2 theta per 2 d theta. Nah, per 2-nya ini atau setengah kali ini kita keluarkan. Sehingga jadinya 5 per 2 ya kan? Ke 5 kali setengah ya. 5 per 2 dari theta dari 0 sampai pi per 2 radian 1 ditambah cos dari 2 theta d theta. Ini kita pecah 5 per 2 kali. Ini pecah 2, jadi theta dari 0 sampai pi per 2. Dari 0 sampai pi per 2. 1 kali d theta ditambah integral theta dari 0 sampai pi per 2. Cos 2 theta d theta. Nah, ini 5 per 2 kali integral d theta adalah theta, harga batasnya 0 sampai pi per 2. Ditambah, nah ini sudutnya berbeda ya. Ini adalah cosinus 2 theta d theta. Suaranya cukup jelas nggak? Halo? Halo? Suaranya nggak ada. Ya, Pak. Oke, jelas suaranya ya. Oke, ini tambah integral theta 0 sampai pi per 2. Sudut ini tidak sama. Disamakan cos u d theta jadi cos u du. Jadi cosinus 2 theta d 2 theta sengaja ya. Nah, 2 theta turunannya 2 d theta ya. 2 kali turunan theta adalah 1 d theta ya. Padahal di sini yang ada d theta saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2d1 dikalikan 1/2. Ya, sehingga terjadi sini 5/2 dari
Theta batas atas adalah pi per 2 dikurang theta batas bawah adalah 0. Ditambah setengah kali. Nah, ini baru integral dari cos U du adalah apa rumusnya integral cos U du? Ada yang tahu? Integral cos U du adalah sin U. Sin 2 theta ya. Agak batas 0 sampai pi per 2 radian. Nah, ini kita kalikan nih 5 per 2 kali pi per 2 ditambah 5 per 2 kali 1/2. Terus ini sin 2 kali batas atas. Jadi 2 kali pi per 2. 2 kali pi per 2 dikurang sin 2 kali 0. Enak. Jadi ini hasilnya 5 pi per 4. Ya, 5 kali pi per 2 kali 2. Ini 5 ke 1, 5 per 4. Kali, ini berapa? Ini 2-nya coret. Sin pi dikurang sin 2 kali 0, 0. Sin 0, 0. Sin pi 0. Ya, habis berarti. Jadi ini udah habis 5 per 4 kali 0 ya. Berarti tinggal ini aja. Jadi hasilnya terakhir adalah 5 pi per 4 tadi ya. Sesuai yang saya katakan, jawabannya adalah 5 pi per 4. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ini yang ikut berapa nih? 37 sama saya. Astaga. Ini tujuan saya supaya Anda mengerti. Dan ini sangat berhubungan dengan Evan kalkulus 2 nanti ya. Yang dulu kalkulus 3 namanya. Nanti Anda belajar dengan Ibu Fiska ya. Oke. Kita teruskan. 5 pi per 4. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Kalau ada, kita lanjutkan dengan vektor field atau medan vektor. Ya. Oke. Baik. Nah, misalnya diketahui di vektor X dari X, Y itu adalah min setengah X kali I, vektor satuan I, ya, ditambah setengah Y kali vektor satuan J. Ya. I itu pada semu X, J pada semu Y. Nah, ini penulisan vektor ini bisa diubah dalam, ya, ini sama dengan apa? Min setengah X, plus setengah Y. Ya. Bisa bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk IJ. Ya. Bisa dalam bentuk 2 dimensi atau IJ. Ya. Paham sampai sini? Halo? Kemudian kalau kita cari norm atau panjang vektor ya, MORM itu adalah norm itu adalah panjang vektor. Sorry. Norm itu adalah panjang vektor. Ya, jadi norm itu lambangnya adalah ini ya. Misalnya sini F begitu. Ini panjang vektor F deh, ya. Ini norm F berarti. Non vektor F. Jadi ini adalah panjang vektor F dari 2 variabel adalah, nah, kalau kita tahu vektornya ini min setengah X, min setengah Y berarti akar tegoras ya. Akar dari min setengah X pangkat 2 ditambah plus setengah X setengah Y kurung pangkat 2. Ya nak? X kuadrat tambah Y kuadrat kebiasaan kan? Jadi norm panjang vektor dari vektor F kalau diketahui adalah min setengah X, min setengah Y, plus setengah Y adalah akar dari min, ya, min setengah X kurung kuadrat ditambah plus setengah Y kurung kuadrat. Sama dengan 1/4 X kuadrat ditambah 1/4 Y
kuadrat. Nah, boleh kita keluarkan seperempatnya. Seperempat dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? Akar seperempat berapa? Akar seperempat adalah setengah akar dari X kuadrat tambah Y. Tidak bisa keluar ya. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tetap. Oke. Kita tahu bahwa akar X kuadrat tambah Y kuadrat ini adalah R kuadrat. Adalah R ya. Ya, sama dengan radius ya. Persamaan itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Maka berapa R? R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R. Di setengah R. Setengah panjang R, sorry. Setengah panjang R. Setengah dari panjang R ya. Jadi kalau ditulisnya begini, kalau ditulisnya seperti ini adalah panjang R pangkat 2, maka panjang radiusnya atau modulus ya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu diganti dengan panjang nom dari R. Jelas sampai sini? Pengertiannya itu sebetulnya R itu adalah X, Y. Ya, X, Y atau boleh tulis juga XI, X kali I tambah Y kali J. Ya. Sehingga nom atau ya nom dari vektor R adalah akar dari kalau X, Y, X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, dari sini juga boleh atau oke ini sama ya. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Oke. Kita teruskan lagi. Nah, bagaimana kalau vektornya ada salah ini. Nah, ini perlu diketahui juga nablah. Ya. Ini adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. 3 dimensi. Ya. Ini bacanya ya, ini bacanya adalah nablah. Nablah atau bacanya del. Del ya. Nablah atau del. Ini vektor sebetulnya ya. Ada yang pakai topi kadang-kadang dikasih. Ini adalah vektor. Jadi kemudian kalau dikasih gini ada fungsi X, Y-nya del F ini adalah menjadi sebetulnya sama dengan ini do per do X, do per do Y, do per do Z ini del. Karena ini F ini tambah F, F, F. Di do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Ini sebut gradien vektor ya. Ini sebut gradien vektor. Ya, ini sebut gradien vektor. Oke. Gradien vektor dari fungsi X, Y, Z ya. Atau disebut juga ini gradien VT ya. Gradien of fungsinya X, Y, Z. Oke ya, sama ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah divergensi dan rotasi atau current ya. Divergensi ya. Divergensi itu adalah div dari vektor F biasanya. Ini bacanya divergensi dari vektor F. Divergensi itu lambangnya dot sini ya. Jadi del dot F. Jadi kalau ini del tadi apa? Del itu adalah
do per do X, do per do Y, do per do Z. Adalah vektor 3 dimensi ya. Ya, ini divergensi. Tapi kalau satu lagi adalah current. Current ya. CURL. Current. Current atau disebut rotasi. Rotation ya. Rotasi. Ini rotasi current. CURL dari vektor F adalah del cross F. Jadi di sini cross. Ya. Jadi kalau divergensi dot del dot F, divergensi dari vektor F del dot F, kalau current dari vektor F adalah del cross F. Ya. Nah, ini ada hubungan dengan teorema Gauss. Ya. Di buku yang saya berikan Anda tuh ada ya. Teorema Gauss dan juga ada teorema Stokes. Oke. Jadi di sini ada teorema Gauss atau disebut juga teorema divergensi. Divergensi. Ya pasti lambangnya menggunakan del dot F ya. Jadi di sini teorema Gauss ini adalah sebenarnya kalau kita pakai cara ini apa double integral S dengan siklus tertutup ya, ini siklus tertutup berlawanan dengan arah jarum jam dari vektor F dot N ds, S-nya surface, ini luas, N ini adalah vektor N ya. Vektor N ini adalah vektor normal. Ini kalau misalnya seperti kubus punya ada 6 permukaan bidang, maka di situ akan terjadi 6 buah vektor normalnya. Ya, ada 6 buah vektor normal. Berarti cari 6 kali gitu ya. Panjang jalannya. Oleh Bapak Gauss, bentuk ini disederhanakan dengan teorema divergensi atau disebut juga teorema Gauss karena yang menemukan Bapak Gauss ya. Ini menjadi adalah triple. Ya. Triple. Baru kita belajar tadi ya, triple integral karena divergensi itu adalah del dot F kurung ya. Del dot F dv. Ini bukan kali ya, del dot V dv. Oke. Ini perkalian titik ya. Dot vektor di Anda belajar di algebra linear ada dot vektor, perkalian titik atau perkalian skalar. Ya. Kemudian satu lagi adalah ini divergensi. Satu lagi teorema Stokes. Teorema Stokes itu menggunakan cross vektor, berarti itu adalah current atau rotasi tadi ya. Teorema Stokes. Ini nama orang enggak? Tulisannya Stokes ya. Stokes. Teorema Stokes itu adalah double integral, ini juga panjang S ya. Nah, di sini del cross F ini adalah apa? Ini adalah current ya. Yang ini kan current. Current atau F atau disebut juga rotasi ya, nah. Rotasi. Ini dot N. Ini kali ya, kali N ya. Ini vektor. Oh, ini dot nih. Dot N kali ds ya. Ds di permukaan surface ya. Ini panjang jalannya. Kalau disingkatkan ia menggunakan hanya lingkaran apa? Integral garis. Integral garis di mana arahnya menurut arah jarum jam ya. Vektor F dot dr. Dr-nya vektor ya. Dr. Jadi lebih singkat ya. Jadi tujuannya kedua teorema ini sebenarnya memperpendek jalan ya. Mempersingkat jalan ya. Memperpendek jalan. Jadi yang ini panjang ya. Yang ini panjang jalan.
Ini panjang, ini singkat. Nah, kita pakai yang singkat nanti. Itu juga ini. Ini teorema Gauss, teorema Stokes, Gauss atau divergensi. Ya. Teorema Stokes juga ini yang panjang jalannya, yang kita pakai adalah yang singkat. Jadi kalau dicari sama hasilnya. Ini ada pembuktiannya di buku yang saya beri kepada Anda, buku warna biru itu, kalkulus lanjut. Ya, silakan dipelajari. Ada ya? Oke. Terima stop. Ini bentuknya. Nah, ada satu lagi teorema Green. Ya. Teorema Green. Ada 3 ya. Teorema divergensi atau Gauss, teorema Stokes, dan satu lagi teorema Green. Teorema Green di sini adalah lingkarnya arahnya juga berlawanan jarum jam, C ya. Ini adalah Px, Y, Dx ditambah Qx, Y, Dy sama dengan double integral ya. Double integral dari do Q per do X dikurang do P per do Y dikali D area. Ya. Ini misalnya X, ini Y, ini do Q per do X dikurang do P per do Y. Kalau ini Y, sini DY. Kalau ini X, DX. Oke ya. Sebetulnya yang ini adalah sama dengan F dot DR tadi. F dot DR. Ya. Berarti sama dengan ini. Ini datangnya, Anda lihat ya. Mengapa jadinya gini? Coba kita lihat. Seperti ini ya. Jadi misalnya F itu adalah Px, Y, Qx, Y misalnya. Ini jangka vektor. Kemudian R-nya adalah 2 dimensi X, Y. Berarti kalau R-nya tahu berapa DR? DR adalah ini turunkan X diturunkan DX, Y turunkan DY. Sehingga kalau kita lihat F dot DR apa? F dot DR adalah Px, Y, Qx, Y dot DR-nya adalah DX, DY. Nah, perkalian titik kadang pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua. Coba kita kalikan. Px, Y kali DX adalah Px, Y DX. Ditambah kedua kali kedua, Qx, Y kali DY. Nah, ini sama enggak yang ini? Anda lihat nih. Px, Y DX tambah Qx, Y sama dengan F itu DR. Sama enggak? Sama enggak? Halo? Halo? Sama. Ya. Itu maksudnya. Ya. Oke. Kita buktikan. Nah, misalnya ini contoh nih. Ya. Contoh. Kalau cari apa? Jadi vektor F misalnya X 3 dimensi. Fungsi 3 variabel X kuadrat Y Z I ditambah 3XY Z pangkat 3 J terus ditambah X kuadrat kurang Z kuadrat K ini dalam bentuk IJK lebih mudah kalau kita pakai 3 dimensi ya. Sebenarnya 3 dimensi ini kita ubah IJK-nya hilang X kuadrat YZ koma gitu ya. 3XY Z pangkat 3 koma X kuadrat kurang Z kuadrat. Nah, ini koefisien dari I, ini J, ini K dari kan. Ya. Dibuat dalam 3 dimensi aja. Sehingga divergensi dari vektor F adalah apa? Del dot F adalah del itu adalah do per do X, do per do Y, do per do Z, dot dari F-nya adalah X kuadrat YZ
3xyz pangkat 3, x kuadrat kurang z kuadrat. Sehingga ini artinya apa? Pertama artinya do per do x dari x kuadrat YZ. Ditambah kedua kali kedua do per do Y dari 3xyz pangkat 3. Tambah ketiga kali ketiga tambah do per do Z dari x kuadrat kurang z kuadrat. Nah, kita lihat di sini diturunkan pada x, lingkari x ya. Berapa turunan x-nya? 2x enggak? X kuadrat turunkan berapa? 2x. YZ adalah konstanta pengali. Ya, ikut sebagai pengali aja. Ya. Ditambah, ini turunannya tak ada Y. Y turunannya 1 ya. Berarti ini 3xz pangkat 3 kali 1. Ya, Y-nya 1. Ini Z. Nah, diturunkan terhadap Z ya. Berarti ini X kuadrat turunkan 0. Ya, X kuadrat turunkan 0. Dikurangi Z kuadrat turunnya 2Z. Sehingga hasilnya ini 2 ini ya. Hasilnya ini 2xyz ditambah 3xz pangkat 3 dikurang 2z. Ya, 2xyz tambah 3xz pangkat 3 dikurang 2z. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, bagaimana kalau soal yang sama tadi tetapi diminta kurun? Nah, kurun dari vektor F adalah del cross vektor F. Nah, ini sama dengan apa? Atau di sini sama ya. Ini sama dengan gitu ya, determinan gitu bikin itu dulu. Jadi del cross F ya, itu kurun ya, adalah tadi apa? Delnya adalah do per do X, do per do Y, do per do Z gitu ya. Ini adalah 3 dimensi cross dari vektornya adalah x kuadrat YZ 3xy Z pangkat 3, x pangkat 2 kurang z kuadrat gitu. Nah, cross vektor itu adalah 3 kali 3 ya. Jadi di sini adalah vektor satuan pada poros X, Y, C adalah vektor satuan pada sumbu Y, K adalah vektor satuan pada sumbu Z. Kemudian ya, ini del cross F ya. Ini dulu ya, berarti ini determinan 3 kali 3. Ini del sini, ini yang pertama del ya. Dan ini del sini do per do X, do per do Y, do per do Z. Di yang pertama, yang kedua ini nih. F itu ini kan, salin nih. X kuadrat YZ, sini 3 XYZ pangkat 3, ini X kuadrat kurang Z kuadrat. Determinan 3 kali 3. Jadi yang baris pertama adalah vektor satuan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, IJK. F ini adalah yang ini. F ini yang ini. Sudah jelas sampai sini? Halo? Nah, ini bisa dihitung dengan cara apa? Determinan 3 kali 3 dengan cara sarus. Pernah saya jelaskan ya, cross vektor dulu di kuliah ini. Halo? Pernah nggak? Halo? Ya, kalau kita cari hasilnya gimana tuh? Ya. Ya, tinggal tambah kolom 1 dan kolom 2 ya di belakangnya, yaitu menggunakan cara sarus. Ya. Ya, bisa ya. Ini caranya yang penting itu. Oke.
Nah, ada pertanyaan nggak dulu sampai sini? Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak. Yang lain? Mana suara yang lain? Kok nggak ada suara? Halo? Oh, diam aja. Oke. Nah, ini ya C ya C be given parametrically parameter maksudnya ya. Parametrically by X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan T terletak antara A dan B, dan n use dan menggunakan ds adalah akar dari E aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2. Ini yang persamaan parameter mesti ingat dulu. Halo, bentuk ini? Mungkin bentuk nulisnya lain. Kalau saya tulisin dulu ini kan akar dari apa? E aksen itu terhadap T kan dx per dt kurung pangkat 2 ditambah Y aksen artinya dy per dt kurung pangkat 2. Atau ini boleh gak ditulis dalam ds adalah fluksi X pangkat 2, fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2. Ada kan? Ada enggak nih ini kalkulus 1? Panjang busur atau kurva yang menggunakan persamaan parameter. Ya. Halo? Kok diam? Halo? Ya. Sehingga kita bisa cari fungsi X ya. Kalau kita cari ini ya. Ada terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y, ada kan ya? Sehingga enggak ini dulu yang panjang busur ya. Panjang kurva atau panjang busur. Ya, panjang kurva atau panjang busur. Yang pertama ini terhadap sumbu X. S adalah integral AB, ingat enggak? Akar dari 1 ditambah D terhadap sumbu X dy per dx kurung pangkat 2 kali dx. Ya, ini terhadap sumbu X. Kalau yang kedua adalah terhadap sumbu Y. Ya, ini mengulang ya. Ada yang kita pelajari di kalkulus 1. Panjang kurva adalah integral, ini mungkin batasnya dengan AB. P dan Q, akar dari 1 ditambah, ini terbalik ya. Terbalik di dy per dx jadi dx per dy kurung kuadrat kali dy. Ya. Jelas nih, ini ada pernah dapat? Halo? Iya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dalam persamaan parameter, di mana fluksi X itu adalah dx per dt, fluksi Y itu adalah dy per dt, maka panjang kurva adalah T1 sampai T2 akar dari dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt kurung pangkat 2 dt. Atau boleh tulis dalam fluksi
T1 T2 akar dari fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2 dt. Ya. Ada satu lagi dalam apa? Dalam koordinat polar. Ya. Panjang busur. Ini parameter ya. Ini panjang busur. Ya, panjang busur dalam persamaan parameter. Parameter. Ini panjang busur dalam koordinat polar ya. Koordinat polar. Itu apa? S sama dengan theta 1 tambah theta 2 akar dari R kuadrat ditambah dr ke d theta kurung kuadrat kali d theta. Ini ada juga ya, panjang ya. Pemutihannya dari sini, dari fluksi X tadi ya. Dari dx per dt ya. Ya ini mengulang aja apa yang pernah didapat. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada sini mungkin. Nah, ya ini contoh soalnya nih. Evaluate integral S kuadrat Y ds kali nggak ditulis ini. Ya. Jadi evaluate integral integral dari x kuadrat y ds. Well, C is determined by parametric equation. Ya. X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T. T antara 0 sampai pi per 2 radian. Tadi ini ada rumusnya tadi, ada kurang sini tadi ya. Bentar. Jadi ada rumusnya. Ini jadi simpannya. Ini dari ini. Jadi lama ya. Ini suaranya keras banget. Imbas sore. Oke. Nah, sebelumnya tadi ini ada tadi yang kita buat itu mana tadi? Apa ini? Tadi bukan. Ini sudah. Ini tadi ada yang parameter di mana ya? Ini teorema-teorema tadi. Ini masih ini kurun. Nah ini parameter ini adalah mencari misalnya x kuadrat y ds atau apa ya fungsi ini ada kan integral misalnya ini c dari fungsi x, y ds itu adalah integral ya. Ini batasnya, ini ada batasnya AB misalnya. Terus ini xt pangkat 2, ini rumusnya ya. Xt pangkat 2 kali yt pangkat 2 akar dari ini yang parameternya dx per dt pangkat 2 ditambah
dy per dt pangkat 2. Ini yang tadi, ini parameter ya, dt. Batasnya tergantung berapa T-nya, ini T1, T2. Ya, ini yang tadi yang kurang tadi ya. Oke. Baik. Nah, berdasarkan ini saya bisa berikan contoh ya. Yang tadi. Contoh yang bawah tadi. Ya, ini contoh ini. Jadi evaluate integral S kuadrat Y ds where C is determined by parametric equation. X adalah 3 cos T, Y adalah 3 sin T, T antara 0 pi per 2. Nah, solusinya kalau X sama dengan 3 cos T, maka turunan X terhadap T apa? 3 kali turunan cos apa? Turunan cos adalah min sin T. Jadi hasilnya min 3 kali min 3 sin T. Ya. Nah, begitulah Y. Y sama dengan 3 sin T. Maka dy per dt adalah 3 kali turunan dari sin T adalah cos T. Ya, dapat. Nah, udah itu baru kita langsung jadi integral C dari X kuadrat Y ds adalah, nah batasnya ini batasnya nih. Batasnya itu ya. Jadi batasnya bisa diambil dari sini. Ini batasnya. Oke, ini batasnya 0 sampai pi per 2. Dari 0 ya, sampai pi per 2. Terus X-nya diganti nih. X-nya adalah apa? X-nya adalah 3 cos T. Karena sini X kuadrat, jadi ini pangkat 2. Y-nya adalah 3 sin T. Ya. Kan rumusnya sini kan dari apa? X kuadrat Y ds. Nah, ds-nya itu yang rumus panjang kurva tadi. Akar, gitu ya. Dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt kendo ya. Dy per dt kurung pangkat 2 dt. Ini ds, ini yang sama dengan ds. Ini yang ds. Sudah paham ya? Halo? Ini X ya, ini X pangkat 2, ini X pangkat 2, ini Y. Nah, dsy ini adalah ini akar dari dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 kali dt. dt-nya ini di luar akar. Nah, kita selesaikan. Berapa nih? Oke. Nah, ini sama dengan berapa nih? Integral 0 pi per 2. 3 pangkat 2 berapa? 9 cos pangkat 2 cos kuadrat T kali 3 sin T. Akar dari, nah masukkan dx per dt berapa nih? Dx per dt adalah min 3 sin T pangkat 2. Ya. Ditambah dengan dy per dt. Dy per dt sini 3 cos T. 3 cos T, ini 3 tadi. 3 cos T pangkat 2. dt. Ya. Jadi ini sama dengan integral 0 pi per 2. 9 kali 3 berapa? 27 kali cos kuadrat T kali sin T akar dari, nah 3 pangkat 2 adalah 9. Ini ada min ya tadi ya. Oh ini ada min ya. Min 3 sin T, min pangkat 2 plus 3 kuadrat, min 3 pangkat 2 9, 29 sin pangkat 2 T ditambah 3 kuadrat 9 cos pangkat 2 cos kuadrat T dt. Jelas mas ini? Halo? Halo?
Mana suaranya? Halo. Kok tidur apa ada tanya diam ya? Halo. Ada suaranya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian yang dalamnya bisa kita keluarkan 9-nya. Sin korak sama cos korak kan 1. Ya. Jadi ini sama dengan integral 0 sampai pi per 2 radian. Ya. 27 cos korak T. Cos korak T kali cos korak T kali sin T. Akar dari 9 dikeluarkan. Tinggal sin korak T ditambah cos korak T. dt. Ini nilainya berapa? 1. Enak. Cos korak sama sin korak kan 1. Ya, 9 dikeluarkan, ini 9 dikeluarkan, tinggal sin korak tambah cos korak T kurung dt. Nah, jadi ini hasilnya 0 pi per 2, 27 cos korak T sin T. Ini tinggal akar 9 enggak? Sin korak tambah cos korak kan 1 dt. Nah, ini nilai 3 ya. Ya, sama dengan 3 kan? 9 akar 9 3. 3 kali 27 berapa? Ya. 3 kali 27 81 keluar, tinggal 0 pi per 2. Sini cos korak T sin T dt. Nah, sin T dt ini yang kita gabung jadi D apa? 81 integral 0 pi per 2. Ini artinya cos T kurung pangkat 2 sama enggak? Cos pangkat 2 itu, pangkat 2-nya bisa letak di luar. Sin itu turunan dari apa? Min cos T. Enggak? Halo? Ya, Pak. Sin itu turunan dari min cos T. Jadi minnya boleh keluar ya. Minnya kita keluarkan. Kita keluarkan jadi min 81 integral 0 pi per 2 cos T pangkat 2 d cos T. Minnya udah keluar ya, minnya. Jadi min 81 integral dari U pangkat 2 DU. Ini kan U pangkat N DU. Rumusnya apa? 1/2 plus 1 1/2 plus 1 kali cos T pangkat 2 plus 1. Ya enggak? 1/n plus 1 cos U pangkat N plus 1. Agak batas 0 pi per 2. Nah, ini sama dengan min 81. Ini adalah 1/3 cos pangkat 3 ya. Pangkat 3 boleh masuk ke dalam. Cos kode 3T agak batas 0 pi per 2. Kita masukkan. Ini boleh coret nih. Bagi 31 ini bagi 3 berapa? 27 ya. Ya, 81 bagi 3 27 jadi min 27. Nah, kita masukkan cos pangkat 3T cos pangkat 3T. T-nya diganti ya. T-nya kita ganti batas atas. Dan jalan. Cos pangkat 3 pi per 2 ini batas atas dikurang cos pangkat 3 0 atas bawah. Anda tahu cos pi per 2 berapa? Cos 90 derajat 0 ya. Berarti ini 0 pangkat 3 dikurang cos 0 nilainya 1. 1 pangkat 3. Jadi hasilnya min 27 kali 0 pangkat 3 0 1 pangkat 3 1. Jadi hasilnya min kali min plus 27. Ya, dapatnya 27. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Ya. 3 dimensi sama. Alright. Ada pertanyaan di sini? Kalau ada, kita teruskan.
Bagaimana, ada ngerti nggak Pak di terang hari ini? Memang waktunya panjang ya. Halo? Saya ngikutin aja sih Pak, walaupun kurang mengerti. Hah? Yang Anda Walaupun ngerti kurang mana? mengerti, saya ngikutin nyatet. Ya usah catat kan, nanti saya kasih juga itu ya. Iya Pak. Kita lihat ada salah. Jadi perhatian ini penting, perhatian. Ini kan materinya whiteboardnya kan saya kasih Anda yang pas saya tulis. Kemudian videonya, recordingnya juga saya kasih linknya ke YouTube ya, yang di YouTube. Oke. Ini ada satu lagi. Sebetulnya bahannya sampai sini sebenarnya habis. Oke, ini adalah apa nih? Ya, find the mass of a wire of density dou x, y, z 3 dimensi ya, dengan k kali z. If it has the shape of the helix C with parameterization. X-nya 3 cos T, Y-nya 3 sin T, Z-nya 4 T, T terletak antara 0 pi. Ya. Oke, solusinya kalau X adalah 3 cos T, maka turunan X terhadap T adalah dx per dt berapa? 3 kali turunan cos apa? Cos T turunannya apa? Halo? Min sin T. 3 kali min sin T, min 3 sin T. Ya. Kemudian Y sama dengan 3 sin T. Maka dy per dt adalah 3 kali cos T. Z adalah 4T, maka dz per dt adalah 4 kali 1 adalah 4. Oke. Nah, kita cari dulu akar ini 3 dimensi ya. Parameter itu adalah dx per dt pangkat 2 ditambah dy. dy per dt. Ya, ini dy per dt pangkat 3, pangkat 2. Pangkat 2 ditambah dy per dz, sorry. dz per dt pangkat 2. Ya, ini sama dengan ini pangkat 2 sama dengan akar dari berapa nih? dx per dt pangkat ini yang ini berapa? Min 3 sin t pangkat 2 ditambah ini tambah dy per dt 3 cos t ditambah yang terakhir dz per dt 4 pangkat 2. Jadi hasilnya ini akar dari min 3 pangkat 2 plus 9 sin kuadrat T ditambah 3 kuadrat 9 cos kuadrat T 4 kuadrat 16. Nah ingat ini 9 sama 9, yang ini sin kuadrat cos kuadrat bisa dikeluarkan sehingga wah, ini sama dengan berapa? Sama dengan itu ya. Keluarkan 9-nya di 9 kurung sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ditambah 4 kuadrat 16 tadi ya. Nah ini sama dengan akar dari, nah ini akarnya keluar, akar 93 atau gini aja dulu. Ini nilainya 1. Berarti ini akar dari 9 ke 19 ditambah 16. Hasilnya berapa? Akar 25. Akar 25 berapa? 5. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Halo?
Oh, enggak, ini belum. Ini baru ini ya komponen ya. Oke. Nah, kita mau cari gradien itunya, M-nya. M apa masanya ya. Mass itu massa. Massa adalah integral do x, y, z. Ini adalah density-nya dikali dengan ds. D luas ya, ds. Jadi apa tuh? M sama dengan apa? M sama dengan integral. Nah, tadi kita baca di sini berapa tadi? Di soal tadi, coba baca. Density-nya berapa sini? Density-nya berapa sini? Density-nya nih. Ya, density-nya adalah K kali Z ya. K kali Z. Z-nya ZT sama ya. K kali Z atau ZT. Kemudian rumus M itu adalah, saya tahu dulu. Jadi M-nya adalah sini K. Ya. K kali ZT. Ini density ya. Ingat tadi, density-nya K kali Z. Z-nya ZT sama ya. Z itu sama dengan ZT. Sama ya. Oke. Jadi apa? ZT kali yang tadi yang parameter tiga-tiganya apa? Dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dz per dt pangkat 2 kali dt. Ya. Sehingga M berapa? K-nya konstan, boleh keluar. Nah, ZT berapa tadi? Di soal. ZT berapa tadi? Ini nih. Berapa ZT? 4T. ZT adalah 4T. Nah, terus akar yang kita cari panjang-panjang tadi mana? Hasilnya berapa sini akarnya? Ini. Akar itu hasilnya berapa? 5 ya. Kali 5 DT. Jadi singkat ya. Nah, ini 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 20, boleh keluar 20K integral T dt sama dengan 20K integral T pangkat 1 dt apa? 1/1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1. Agak batas? Oh, enggak ada. Oh, udah. Oh ya, agak batasnya tadi dikasih tahu 0 sampai pi tadi ya. Ada ya. Agak batasnya dikasih tahu dari sini 0 sampai pi nih. 0 sampai pi, berarti sini ditulis ya tadi ini. Harusnya ditulis agak batas 0 sampai pi. Nah, selanjutnya sudah sama 0 sampai pi, 0 sampai pi. Ya, agak batasnya 0 sampai pi ya. 0 sampai pi, 0 sampai pi. Nah, agak batas 0 sampai pi. Nah, setengah mau 20 coret. 1 ini 10. Jadi M-nya adalah 10K. Terus T kuadrat batas atas adalah pi kuadrat. T kuadrat batas bawah adalah 0 kuadrat. Ini hilang kan. Maka masanya adalah 10K kali pi kuadrat. 10K kali pi kuadrat. Oke? Jelas itu? Halo? Jelas. Materinya lumayan banyak ya. Aduh. Bentar. Ini sudah habis ini. Ini sambung lagi. Oh, ini integral garis. Oke. Kita mungkin sampai jam 5:04 ya. Mungkin Anda sudah jenuh juga nih. Anda jenuh enggak? Halo? Lumayan, Pak. Lumayan. Tadi awalnya habis makan ya, tapi sekarang udah mulai kembali energinya.
ngantuk dari kalau habis makan. Ya, kalau habis makan masih ngantuk. Baik, sedikit saya terangkan sebelum masuk teorema itu sebetulnya kita harus tahu tentang integral garis. Apa yang masuk integral garis? Jadi integral garis itu ada siklus terbuka ya. Ini siklus terbuka. Nah, siklus terbuka itu misalnya ini ada sumbu koordinat. Ya, ini sumbu X, sumbu Y misalnya. Ini pergi ya, ini pergi, enggak pulang dia. Gantung ya. Ini namanya terbuka. Bisa juga yang macam-macam bentuknya ya, bisa macam-macam bentuknya. Ada ini gini, pergi. Nah, itu juga yang mau pulang tapi enggak sampai ke sini. Panahnya enggak turun ke bawah, enggak. Ya. Jadi ini enggak tertutup ya, sampai sini aja stopnya, sampai sini. Jadi terbuka. Nah, bagaimana siklus tertutup? Siklus tertutup modelnya adalah seperti bujur sangkar atau empat segi panjang. Jadi ini pergi, arahnya berlawanan dalam jam ya, berlawanan. Pergi, pulang. Jadi titik akhir berimpit dengan titik awal. Ya. Pergi, pulang. Ya. Jadi dia kembali ke ini. Seperti segitiga juga. Ya, segitiga juga modelnya sama. Pergi, pulang. Jadi titik akhir berimpit dengan titik awal. Itu namanya siklus tertutup. Ya, sebut siklus tertutup. Sebetulnya fungsi ini kalau siklus tertutup bisa menggunakan ya, siklus tertutup bisa gunakan teorema Green. Ini nama orang sudah, bukan Green hijau ya. Ini nama orang. Apa Green itu ada namanya. Ya, teorema Green. Nah, tujuannya apa? Tadi kan kita ada belajar tadi kan. Arahnya berlawanan jarum jam gitu. Dari Px, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan double integral S ya. Dari sini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Ini kalau Anda belajar apa? Ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa, BD itu singkatnya persamaan diferensial. Do P per do Y dengan do Q per do X itu adalah syarat PD eksak sebetulnya. Nah, ini sini adalah kalau di sini D area ya. D area itu bisa dx dy, dy dx. Nah, seandainya ini sama dengan 1, kalau ini sama dengan 1, ini bisa menghitung luas. Ini menjadi apa? Kalau sama dengan 1. Ini tinggal D area aja. Ini kan luas. Sama dengan luas. Luas area. Nah, ini bisa menghitung luas kebun atau luas hutan. Ya. Bisa menghitung luas kebun atau luas hutan. Misalnya kebunnya kayak gini, jalan. Ini ada koordinat, ini titik apa? Bujur dan lintang misalnya. X, Y ya. Terus ini dicatat ya, ini catat, jalan lagi, catat, jalan lagi, catat, jalan lagi, catat, jalan lagi, catat, kembali ke sebenarnya. Nah, ini siklus tertutup. Maka luas ini bisa kita cari dengan rumus ini. Dengan teorema kan? Teorema Green. Ya, tujuannya itu. Asal persyaratannya ini sama dengan 1 ya. Kalau ini sama dengan 1, bisa menghitung luas area.
Apa itu kebun? Apakah itu hutan? Ya, paham maksudnya? Halo? Kalau ini nak satu, ya nggak bisa. Jadi syaratnya ini harus satu. Doki per do X kurang do P per do Y, nilainya satu. Nah, ini bisa menghitung luas kebun atau hutan. Asal titik-titik ini A, B, C, D, E, F ini pakai lintang ya. Jalan pakai mobil jauh kan, dicatat. Jalan lagi di titik ini catat, maka luas daerah ini atau area ini bisa dihitung asal syaratnya doki per do X kurang do P per do Y sedang satu. Sudah jelas? Jelas nggak maksudnya? Halo? Oke. Nah, sudah masuk dengan contoh ya. Contoh hitungan, tapi kita bukan menghitung luas hutan ya. Enggak, itu syaratnya harus terpenuhi dulu. Nah, di sini siklus terbuka nih. Hitung integral C ya, X plus Y dx ditambah 2X min Y dy jika C adalah garis lurus antara 0,0 dan 1,1. Jadi kalau kita gambarkan ini 0,0. Nah, ini misalnya ini adalah ini 1, ini X, Y, ini 1. Jadi garisnya itu gini kan. Dari 0,0 ke 1,1. Ya, gambarnya. Nah, ini garisnya Y sama dengan X, pasti kan? Itu enggak? Kalau ini 0,0, ini 1,1, ini Y sama X enggak? Halo? Ya. Kalau mau cari boleh pakai persamaan garis yang mulai 2 titik boleh. Y kurang Y1 per Y2 kurang 1, sedangkan X kurang 1 per X2. Di mana X1 1,1-nya 1,1, X2, Y2 0,0. Boleh ya? Sama juga. Atau pakai jalan lain ada. Nah, jadi ini kita cari dulu ini. Garis lurus yang sama dengan apa tadi? Y sama dengan X. Garis lurus dari apa tadi? Garis lurus dari 0,0 ke 1,1. Y sama dengan X itu diturunkan turunan Y tada X apa? Turunan Y tada X adalah 1, ya enggak? X turunan 1 enggak? Kalau silang maka dy adalah dx. Oke ya, Y sama dengan X. Nah, sekarang kita lihat integral yang soalnya tadi, soalnya. Soalnya ini kita salin nih. Ya, soalnya kita salin. Oke. Kita salin jadi integral C apa tadi? C dari X tambah Y dx ditambah 2X kurang Y dy sama dengan, nah, kalau kita pakai misalnya, kita tidak pakai dua koordinat ya, tetapi kita memakainya misalnya X, kita mau dalam X saja, X dari 0 sampai 1, itu enggak nih, kalau dari gambarnya lihat, dari X-nya 0, Y-nya 0, ya, X-nya 0, sini X-nya 1, Y1, jadi X-nya dari 0 sampai 1 enggak? Ya, X dari 0 sampai 1, jadi berarti ini X dari 0 sampai 1, terus ini X tambah Y, Y-nya kita ganti, atau mau tulis dulu boleh, Y dx ditambah, ini terpecah nih, ini menjadi integral juga dari X dari, oh ya ini X
Ini Y ini, sorry. Y dari 0 sampai 1. Terus ini 2X kurang Y dy. Ya, ini boleh terbalik ya, sama aja. Nah, ini kalau ini dalam X, ini dalam Y. Ya, ini dalam X berarti X dari 0 sampai 1. X ditambah Y berapa sini? Coba lihat dari sini. Y sama dengan apa sini? Halo? Y sama dengan apa nih? Y sama dengan apa? Halo? Y-nya sama dengan ya kan? Y-nya sama dengan X. Ya kan? Kan Y sama dengan X nih. Garisnya. Nah, dx-nya sama dengan apa nih? Dx sama dengan dy kan? Nanti. Dx tetap dx, sorry. Dx. Kalau ini kita ubah A, yang ini kita mau ubah dalam X juga boleh, sama. Kalau kita mau ubah juga nih boleh, ini kita ubah Y-nya jadi X. Karena X 0, Y 0 kan. Berarti X 0 dari sampai 1, dalam X 2X, Y sama dengan apa sih nih? Y sama dengan X juga. dy sama dengan apa sih? dy sama dengan ganti nih. dy-nya adalah dx. Ya sekarang semua dalam dx. Kita kerjakan. Ini sama dengan X dari 0 sampai 1, X tambah X 2X dx. Ditambah X dari 0 sampai 1, 2X kurang X, X dx. Ini sebenarnya bisa dijumlahkan nggak nih? Halo? Ini bentuknya sama nih, cuma ini 2 kali. Ini 2-nya boleh keluar ya. Boleh keluar 2 kali X dari 0 sampai 1, X dx. Kalau enggak sama, enggak bisa jumlahkan ya. Ini X dari 0 sampai 1, X dx. Ini kan sama nih. Ini 2 kali, ini 1 kali. Jumlahkan berapa? 3 kali. Itu enggak? Berarti X dari 0 sampai 1, X dx. Halo, jelas nggak nih? Halo. Jadi kalau Anda mau kerjakan masing-masing boleh, terserah ya. Sehingga ini sama dengan berapa tadi? 3 kali integral dari X pangkat 1 dx berapa nih? Integral dari X pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 1/2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Harga batas 0,1. X-nya 0,1, Y juga 1. Ini 3/2 X kuadrat. Batas 0,1 diganti 3/2 kali X kuadrat batas atas kurang X kuadrat batas bawah. 3/2 itu setengah, setengah kali 1 kurang 0. Hasilnya 1/2. Jelas? Bisa dalam X, bisa dalam Y. Itu hitungnya. Ya. Oke? Ini saya contohkan teorema Green. Nah, ingat teorema Green itu untuk siklus tertutup. Ya. Untuk siklus tertutup. Jadi ya, teorema Green. Memang Green hijau ya, tapi ini nama orang nih. Nah, ini integral dari belahan arah C itu garis ya, lengkung atau lurus dari Px, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan double integral daerahnya D atau apa S gitu terserah, ini do Q per do X ini turunan parsial dikurang do P per do Y, sini D area. Ini yang tadi saya katakan bisa X, ini Y, ini do Q per do X dikurang do P per do Y. Kalau ini Y, belakang ini Y, maka sini dy. Ini X, dx. Ini yang D area. Sama ya. Nah, contohnya. Mungkin terakhir ya. Anda capek juga. Maksud saya capek juga. Contoh, hitung integral dari CXY tambah Y kuadrat dx ditambah X kuadrat dy.
Ya, disuruh hitung dengan C dibatasi oleh dua garis, satu garis linier dan satu garis lengkung atau parabol. Ini linear garis lurus, ini parabol. Ini soalnya nih. Ini kurang benar ya. Nah, ini apa? Ini adalah Px, Y, nak. Dan ini apa nih? Qx, Y, nak. Halo? Ini adalah Px, Y, ini ini adalah Px, Y, ini adalah Qx, Y. Ya. Berarti kita cari dulu. Px, Y adalah XY ditambah Y kuadrat. Qx, Y adalah X kuadrat. Di sini cari do P per do Y. Ingat ya. Ini seperti PD eksak. Ya. Anda belajar nanti. Belum belajar ya. ODI. Diturunkan tadi lingkari Y-nya. Turunan parsial. X kali Y turunannya 1 ditambah Y kuadrat turunkan 2Y. Hasilnya X tambah 2Y. Terus ini do Q per do X. Ini X kuadrat turunkan 2X. Oke? Jelas sampai sini ya? Dari dapat ini, nah baru kita masuk ke teorema Green. Ya. Ingat tadi teorema Green itu integral Px, Y dx ditambah Qx, Y ini Q dy itu adalah ini kan X, ini Y, ini do Q per do X dikurang do P per do Y, sini Pak, Y dy ini X, ini X dx. Nah soalnya ini bentuknya ya, soalnya ini C XY tambah Y kuadrat dx ditambah Q. Q-nya adalah X kuadrat dy, itu adalah integral integral X-nya dari mana ke mana? Oh ya gambar ini ya tadi, sorry. Ini. Dibatasi oleh ini gambarnya nih. Kalau gambarnya kita tulis kan gini. Ya. Ini kan Y sama dengan X kan ini Y sama dengan X. Nih, Y sama dengan X, sudah itu dia balik ke sini. Y sama dengan X pangkat 2. Enak. Pulang. Pergi pulang. Nah, ini siklus tertutup. Karena siklus tertutup ini boleh gunakan apa? Boleh gunakan teorema Green, ya. Yang tadi. Nah, sehingga kita bisa cari ini tadi, ini siklus tertutup. Oke. Gambarnya harusnya di sebelah sini tadi ya. Gambarnya di sebelah sini ya sih. Ya. Ini pergi Y sama dengan X, pulang parabol Y dengan X kuadrat. Berarti sini batasnya 0 sampai 1 ya. Ini 0 sampai 1 X-nya. Ya, X sampai 1. Ya, batasnya 0 sampai 1. Di sini juga boleh ditambah. Jadi ini batasnya X terletak antara 0 sampai 1
Ini dari 0 ke 1. Nah, Y-nya ini daerahnya daerah ini kan. Daerah ini kan. Jadi dari sini ke sini. Pak, boleh nanya? Ya, Ya, itu Y sama X kuadratnya itu garisnya kenapa di gambarnya di atas Y sama X kayak gitu oh lengkungnya? bau. Iya, iya, bawah, salah. Pergi pulang ya. Betul, karena jeli juga ya. Sorry. Hmm. Bentar. Ini buang aja. Ini salah, terbalik ya. Bukan ke bawah ya. Saya salah. Harusnya ke bawah, bukan ke atas sih. Parabolanya kan ini kan. Ya. Harusnya begini ya. Ya enggak? Harusnya ada di sini lagi kan. Ini enggak masuk. Jadi ini pergi, ini pulang. Pergi pulang, betul ya. Jadi yang kuningnya ini. Ini kuningnya. Oke. Jadi berarti sini X-nya konstan, X-nya terletak antara 0, 1, Y-nya terletak antara apa? Nah, di atas nih Y sama dengan X, pergi, pulangnya Y sama dengan X kuadrat. Berarti dari X sampai X kuadrat enggak? Dari X sampai dengan X kuadrat. Bukannya X kuadrat sampai X. Dari bawah ke atas. Ya, bukan pergi pulangnya, tapi lihat dari bawah ke atas. Ya, dari X kuadrat ke X. Bentar. Ya, betul benar. Maaf saya ini udah panas. Yang seperti yang saya ajarkan Anda kan selalu dari bawah ke atas, ya kan? Jadi X kuadrat sampai X. Udah jelas? Ini X konstan ya. X konstan. Dari bawah ke atas. Jadi sini X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari mana nih? Y-nya dari X kuadrat sampai X. Terus ini berapa doki dari ini? Saya cari dari doki per 2x 2x ya. Doki per 2x adalah 2x dikurangi berapa? Doki per 2y x tambah 2y. X tambah 2y. X tambah 2y. Sini kali D apa nih? Y dulu ya, DY DX. DY DX ya, bukan DX DY. Tempatnya kurang bagus di sini bawahnya ya. Jadi hasilnya sama dengan hasilnya lagi X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat sampai X, terus apa? Berapa tadi? Doki per do X-nya? Doki per do X-nya 2X ya. Tadi sudah tulis dia 2X dikurang do P per do Y-nya adalah X tambah do Y. X tambah 2Y. Di sini Y, berarti sini DY. Ini X, ini DX. Ini di area ya. D luas, D area. Nah, X-nya dari 0 sampai 1 sini adalah DX. Y-nya dari X kuadrat sampai X. Ini buka kurung apa nih? 2X min 2Y. DY. Nah, kerjakannya dulu kan. Karena ini variabel. Variabel enggak boleh ya. Enggak boleh langsung gitu. Jadi X dari 0 sampai 1 DX. Ini kerjakan. Ini jumlahkan dulu berapa? Jumlahkan dulu. Kita jumlahkan Y-nya dari X kuadrat sampai X.
2X kurang X berapa? X kurang 2Y. dy. Kita kerjakan dulu. Sehingga ini sama dengan integral X dari 0 sampai 1 dx. Nah, ini berapa? Integral X pangkat 1. Integral X pangkat 1 dy. X itu konstan ya. Berarti sini adalah X dy. XY. Enak. Integral dy kan Y. X konstan. Integral dy kan Y. X kali Y dikurang min 2. Y pangkat 1. 1/1 tambah 1. 1/2. Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Harga batas. Berapa harga batasnya tadi? X kuadrat sampai X. X kuadrat sampai X. Jadi ini adalah X dari 0 sampai 1 dx. Yang kita ganti Y-nya, Y kuadrat ya. Ini coret 2 sama 1-nya. Jadi X kali batas atasnya X. Kurang batas bawahnya X kuadrat. Dikurang 2 kali min 2 kali setengah min 1. Y kuadrat batas atas. Berarti apa nih? X pangkat 2 dikurang X kuadrat batas bawah, X kuadrat pangkat 2. Gitu ya. Batas X kuadrat batas Y kuadrat batas atas, X kuadrat dikurangi Y kuadrat batas bawah, X kuadrat pangkat 2. Sehingga ini hasilnya X dari 0 sampai 1 dx. Ini berapa? X kali X kuadrat min X pangkat 3. Ya enggak? Ini min X pangkat 2. Min kali min plus X pangkat 4 ya. Kurung. Oh ini X kuadrat coret. Jadi tinggallah X dari 0 sampai 1. Tinggal X pangkat 4 dikurang X pangkat 3. dx. Sama dengan integral X pangkat 4 dx adalah 1/4 tambah 1 1/5 X pangkat 5. Integral X pangkat 3 1/3 tambah 1 1/4 X pangkat 3 1/4. Harga batas 0,1. Hasilnya 1/5 kali X pangkat 5 1 pangkat batas atas dikurang X pangkat 5 batas bawah. 1/4 kali X pangkat 4 batas atas dikurang X pangkat 4 batas bawah. Sama dengan ini kan 0 ini hilangnya ya. 1 pangkat 5 1 nggak bisa. Jadi tinggal 1/5 kurang 1/4. Per 5 kali 4 20 ya. Ini kasih hilang. Ini 4. Ini yang ini dulu ya. 4 kali 5 20, ini 4 kali 1 4, ini min 5. Hasilnya berapa? Min 1/20. Ingat ini bukan panjang garis ya. Ini integral garis, bukan panjang garis. Hasilnya min 1/20. Oke, sampai sana. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo. Kita akan masuk ke teorema Green. Any question? Halo? Saudara yang sering tanya tadi siapa nama si? Halo? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Jadi Senin kalau salah itu ya. Di Fest, itu Pak, Binus Festival sampai hari Rabu itu enggak ada perkuliahan, tapi mungkin ada kegiatan dari jurusan ya. Ini saya siap dulu. Kemudian dari apa? Hari Kamisnya hari besar kenaikan Yesus ke surga. Kemudian hari Jumatnya mulai kuliah lagi, Jumat ya. Jadi kita Seninnya saya tahu nanti saya kasih tahu tuh kalau ada perubahan ya. Oke. Masih di save. Nanti saya kirim nih ya. Kayaknya jam 5 saya harus ini jalan. Maaf, hari ini terpaksa jenuh ya. Ya panjang. Oke. Ini sudah, tadi ini sudah di-set. Baliklah. Kalau tidak ada, ya kita sampai sini. Sampai jumpa di selanjutnya.
Baik, ini saya tutup. Ini stop. Ya. Saudara Luki, ada mau ditanya Saudara Luki? Halo. Ya, kayaknya tidak ada. Oke, nah ada kita end ya. Baik, sampai jumpa di apakah Senin depan atau Senin berikutnya, kalian. Ya. Baik. See you. Dan jangan lupa nanti kalau GSLC, pas GSLC itu harus selama 1 minggu itu paling lambat harus dijawab ya. Nanti saya ingatkan juga. Kalau Anda jawab, kehadir Anda dianggap tidak hadir. Ya. Oke? Baik. Makasih, Pak. Nah, sama-sama. Sampai jumpa. See you next time.